Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Cahyati Intan Pratiwi dengan NIM 121060003 dari Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Adanya tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pemahaman tingkah laku oleh Ibu Baryati selaku dosen pengampu mata kuliah pemahaman tingkah laku. Yang pertama ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Kemudian ada pendidikan karakter menurut para ahli. Yang pertama oleh T.Ramli. Menurut T.Ramli, pengertian pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak, sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik yang baik. Kemudian yang kedua ada Thomas Lickona. Menurut Thomas Lickona, pengertian karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Kemudian yang ketiga ada oleh Jane Wesenthorp. Beliau mengatakan karakter education adalah pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan langsung kepada peserta didik untuk menanamkan nilai moral dan memberikan pelajaran kepada murid mengenai pengetahuan moral dalam budaya mencegah perilaku yang dilarang. Kemudian menurut Elkin, pengertian pendidikan karakter adalah suatu metode pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mempengaruhi karakter murid. Dalam hal ini terlihat bahwa guru bukan hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga mampu menjadi seorang teladan bagi murid. Selanjutnya ada fungsi pendidikan karakter. Yang pertama, fungsinya yaitu untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikir baik, berhati baik, dan perilaku baik. Kemudian yang kedua, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Dan yang terakhir, untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Pada dasarnya, tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Kemudian yang terakhir yaitu nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Ada kejujuran, sikap toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, sikap demokratis, semangat kebangsaan, cinta damai, peduli sosial, rasa tanggung jawab, religius, menghargai makhluk hidup, dan yang terakhir ada rasa ingin tahu. Materi yang kedua yang ingin saya bahas yaitu ada motif, motivasi, dan sugesti. Adapun pengertian dari motif, yaitu motif berkaitan dengan suatu tujuan yang mempengaruhi adanya suatu kegiatan. Motif disebut sebagai pendorong untuk berbuat, menentukan arah perbuatan, dan menyeleksi, yaitu perbuatan yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Fungsi dari motif yang pertama yaitu mendorong manusia untuk berbuat, yakni sebagai penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Kemudian yang kedua, menyeleksi perbuatan, di mana menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan. Dan yang terakhir, sebagai perantara pada organisme atau manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Fungsi lain dari motif adalah sebagai alasan berbuat yang bersifat subjektif. Secara umum, tujuan motif adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu, sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan. Kemudian selanjutnya ada motivasi. Secara etimologi, motivasi berasal dari bahasa Latin mover, yang berarti menggerakkan. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa motivasi berasal dari bahasa Inggris motivation, yang bisa diartikan sebagai daya batin atau dorongan. Ada pula penjelasan lain tentang motivasi, yaitu suatu bentuk perubahan yang terjadi pada seorang individu akibat adanya gejala perasaan, jiwa, dan emosi sehingga memberikan dorongan untuk melakukan suatu tindakan yang menjadi kebutuhan atau tujuan yang ingin dicapainya, baik secara positif maupun negatif. Ada pula motivasi menurut Weiner. Weiner mengatakan motivasi adalah kondisi internal yang membangkitkan seseorang untuk melakukan tindakan, mendorong individu dalam mencapai tujuan tertentu, atau membuat individu tertarik untuk melakukan kegiatan tertentu.
Fungsi motivasi sendiri adalah sebagai pendorong atau daya tarik pada seorang individu untuk melakukan suatu tindakan dengan tingkat antusiasme yang tinggi. Selain itu, ada beberapa fungsi motivasi yang perlu diketahui. Yang harus diketahui dari fungsi motivasi yang pertama yaitu menentukan arah yang ingin dicapai, di mana motivasi dapat berfungsi sebagai pengarah. Maksudnya, motivasi dapat menunjukkan arah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang individu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini ada dua jenis arah yang bisa dicapai, yaitu arah yang positif dan arah yang negatif. Kemudian yang kedua, menyeleksi perbuatan. Seseorang yang tertanam motivasi di dalam dirinya akan melakukan upaya tertentu dalam melakukan tindakan yang akan dilakukannya demi mencapai hasil yang diharapkan. Dengan demikian, motivasi berfungsi sebagai penyeleksi untuk membantu individu membuang perbuatan yang tidak berkaitan dengan tujuannya. Kemudian yang ketiga, menentukan cepat atau lambatnya suatu tindakan. Motivasi juga dapat berfungsi sebagai pemotor, yaitu mesin penggerak yang memberikan kekuatan bagi individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Seseorang yang termotivasi akan menentukan upaya apa yang harus ditempuh agar tujuan semakin cepat tercapai. Kemudian materi yang ketiga yaitu dalam buku yang berjudul Psikologi karya Dr. Sunario dijelaskan sugesti dapat dikatakan sebagai proses interaksi sosial ketika individu memberikan pedoman perilaku kepada individu lain yang langsung menerimanya tanpa kritik. Ada dua macam sugesti. Yang pertama adalah sugesti yang berasal dari orang lain atau heterosugesti. Ada beberapa istilah dalam sugesti yang berasal dari orang lain, yaitu suggestible adalah sebutan bagi orang yang mudah terpengaruh atau sugesti, sedangkan orang yang mudah mempengaruh atau memberikan sugesti pada orang lain disebut sugestif. Kemudian yang kedua adalah sugesti yang berasal dari diri sendiri atau autosugesti. Autosugesti memiliki peran penting yang berpengaruh bagi seseorang. Ketika seseorang merasa cemas, hal tersebut akan memberikan sugesti buruk pada dirinya sendiri. Begitupun sebaliknya, ketika seseorang yakin bahwa ia bisa, hal tersebut juga akan memberikan sugesti positif pada dirinya bahwa ia benar-benar bisa. Kemudian materi yang terakhir atau yang ketiga, mekanisme perilaku menurut teori psikodinamik, behavioral, dan humanistik. Sebelum membahas tiga teori tadi, di sini saya akan menjelaskan pengertian perilaku. Perilaku adalah suatu kegiatan aktivitas manusia yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Noto Atmojo, perilaku adalah tindakan atau perilaku suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dipelajari oleh manusia. Psikodinamik merupakan teori yang menjelaskan perilaku kepribadian dalam arti dinamika energi yang tidak disadari dalam diri seseorang. Ada unsur-unsur yang utama dalam teori ini, yaitu motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Kemudian ada behavioral. Teori behavioral adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Detektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon hukum-hukum mekanistik. Kemudian materi yang terakhir ada humanistik. Humanistik adalah aliran dalam psikologi yang muncul tahun 1950-an sebagai reaksi terhadap aliran yang telah ada sebelumnya, yaitu behaviorisme dan psikoanalisis. Aliran ini secara eksplisit memberikan perhatian pada dimensi manusia dari psikologi dan konteks manusia dalam pengembangan teori psikologis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih.